Gak pernah bosen rasanya saya review produk Aura Bread. Ngomong-ngomong, dari review saya sebelumnya banyak sekali yang menanyakan tentang produk Aura Bread. Dan di sini saya akan bantu menjelaskan apa saja manfaat dan juga kandungan yang ada pada Aura Bread. Setelah pemakaian yang sudah saya lakukan, menurut saya produknya itu bagus banget dan banyak yang udah kasih testi juga kalau produknya memang oke dan asli, benar-benar takjub ngelihat perubahannya. Dan Aura Bread juga sudah disertai dengan izin BPOM. Dan yang pasti, yang paling terpenting yaitu bersertifikat halal. Recommended banget untuk kalian untuk menggunakan serum Aura Bread. Saya juga akan menyertakan manfaat yang sudah saya rasakan, yaitu memudarkan jerawat dan bekas-bekasnya hilang dalam beberapa hari, mencerahkan wajah, melembabkan wajah, mengontrol minyak berlebih, flek-flek hitam jadi lebih bersih dan memudar, meratakan tekstur wajah, membersihkan komedo, mengecilkan pori-pori. Untuk keterangan produknya pun sudah sangat jelas. Ada niacinamide, galantamine, ferment filtrate, ascorbic acid atau vitamin C, dan sudah BPOM dan halal. Dan juga di sini no mercury, hydroquinone atau sejenisnya. Yang pasti untuk serum ini yang sudah saya rasakan, nyaman di wajah dan formulanya tuh sangat ringan sekali. Jadi seperti tidak menggunakan serum. Dan yang paling harus diperhatikan yaitu serum dari Aura Bread ini nggak bikin kita ketergantungan. Setelah saya bolak-balik cari serum wajah atau obat muka untuk mencerahkan wajah kulit saya yang terkena sinar matahari, dan akhirnya saya menemukan Aura Bread sebagai serum wajah yang ringan, praktis, dan tidak buat ketergantungan. Dan untuk para sahabat indah, untuk wadahnya yang sangat mudah dibawa kemana-mana karena berukuran kecil namun kaya akan manfaat. Jadi recommended banget untuk kalian menggunakan serum dari Aura Bread. Inilah isi kandungan dan manfaat yang sudah saya jelaskan. Semoga saja bisa menjawab pertanyaan dari para sahabat indah untuk serum Aura Bread yang sudah saya gunakan dan terbukti nyata kalau wajah saya berubah setelah menggunakan Aura Bread. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias di rumah. Hari ini saya sengaja menyempatkan diri untuk merawat jenis tanaman hias Aglonema. Lebih tepatnya saya bukan ingin merawat tapi ingin memperbanyak tanaman Aglonema. Dan khususnya untuk jenis yang saya akan bonggol yaitu jenis Aglonema Suxum White dan juga Aglonema Jamila atau Jackpot. Sahabat indah, untuk memperbanyak jenis tanaman hias Aglonema sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, dengan cara menunggu Aglonema itu memiliki anak dengan sendirinya. Untuk cara kedua, biasanya Aglonema itu bisa dibonggol. Dan biasanya untuk para senior, mencacah Aglonema itu perluas, jadi ada yang per batang. Dan satu lagi dengan cara kultur. Tapi untuk kultur sendiri memerlukan proses yang lebih detail dengan menggunakan proses dari laboratorium. Dan untuk para sahabat indah, kali ini saya akan memonggol, namun saya tidak akan membongkar untuk mengurangi resiko Aglonema itu dia gagal. Jadi sahabat indah, saya akan membonggol hanya bagian atasannya saja. Di sini kenapa saya nggak bongkar? Kebetulan untuk Aglonema ini baru saya repotting itu 1 bulan yang lalu. Jadi bisa saya pastikan kalau aglo ini tetap sehat. Jadi saya tidak perlu membongkarnya. Dan untuk mengurangi stres Aglonemanya sendiri, saya hanya mengambil sedikit bagian dari atas medianya. Nah, ini sahabat indah,
boleh mendekat sedikit. Ini aglonemanya akarnya udah banyak, jadi nanti hanya kita ambil pucuknya saja, lalu akan kita tinggalkan bagian bawah bonggolnya. Ini untuk para sahabat Indah, biar aglonemanya itu dia keluar akar di bagian atas-atas, sebaiknya dipendam. Jadi ini sudah lama saya pendam memang, karena saya menginginkan aglonema ini berakar sampai bagian atas. Kalau sudah aglonemanya berakar di bagian atas, kita dengan mudahnya hanya tinggal memotongnya saja. Jadi kita hanya meninggalkan bagian bonggol tetap dengan akar dan juga atasannya dengan menggunakan akar. Akan mengurangi resiko kematian pada jenis tanaman hias aglonema. Ya. Nah, sahabat Indah, saya sudah mensterilkan pisau. Dan di sini saya akan memotong bonggolnya, tapi tetap meninggalkan bagian akar. Jadi kita harus perhatikan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dengan cara cutting. Lalu sebaiknya, biasanya saya hanya menggunakan tisu, namun karena tisunya juga lagi habis, jadi saya menggunakan kapas. Lalu saya bersihkan. Nanti akan kita berikan antrakol, tapi kita akan buang getahnya terlebih dahulu. Oke, kita diamkan. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada tanaman hias yang kita bonggol di bagian bawahnya. Kalau sahabat Indah mau agak sedikit ribet, bisa menggunakan kuas, lalu diberikan air dan langsung ditempelkan di bagian batang bonggol yang baru saja kita lukai. Nah, ini kebetulan di sini masih meninggalkan daun pancing satu, dan kita tidak akan mengubur batangnya, jadi kita akan biarkan saja. Nah, untuk catatan, kalau sahabat Indah tidak menggunakan daun pancing sebagai pancingan, kita bisa dengan cara tungkup. Seharusnya bisa menggunakan plastik, lalu kita tutup di bagian pot, lalu kita ikat dengan karet dan kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Insya Allah aglonemanya itu nanti tumbuhnya lebih banyak dibandingkan kalau kita tidak menutupnya. Insya Allah aglonemanya itu akan jauh lebih banyak dalam hal anakan. Jadi kalau kita nggak bonggol, dia hanya tumbuh 1 atau mungkin menunggu anaknya tuh agak sedikit lama. Tapi kalau dengan cara membonggol, biasanya tumbuh akan lebih dari 1 hingga 2 tunas, bahkan bisa 5 sampai 6 tunasan. Nah, sementara saya akan diamkan terlebih dahulu untuk aglonemanya. Saya akan keringkan, dan di sini saya akan mencacah atau memotong kembali jenis tanaman hias aglonema Snow White. Untuk para sahabat Indah, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu mengurangi media tanamnya terlebih dahulu. Ini aglonema ini udah kurang lebih dari 6 bulan dari saya pelihara, mulai dari daun 3. Nah, sahabat Indah bisa lihat ya, untuk bagian akarnya sudah sampai ke atas, jadi kita bisa mencacahnya. Ini saya lakukan hal yang sama seperti aglonema Jamila jackpot saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini sahabat indah. Ini kalau saya mau, di sini ada daun pancingnya 2, bisa saya bonggol, cuma saya nggak mau ambil resiko, jadi saya biarkan saja seperti ini. Dan untuk aglonema yang tadi barusan kita tinggalkan, sini kita akan bersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas atau tisu. Lalu saya berikan antrakol. Lalu nanti akan saya tutup dengan menggunakan plastik. Sahabat indah, karena di sini akarnya tadi barusan saya potong, jadi saya meninggalkan 2 bonggolan, saya tinggalkan 1 daun pancing dan bonggol utama atau pucuk utama, tapi hanya menggunakan 2 akar. Ini sudah saya bersihkan, lalu kita berikan antrakol. Nah, di sini saya akan pendam untuk bagian aglonemanya itu lebih dalam dibandingkan seperti awal permula tadi. Nah, ini media yang sudah difermentasi. Untuk catatan sahabat indah, untuk aglonema yang baru kita bonggol sebaiknya diletakkan di tempat satu saja, jangan terlalu banyak pindah untuk menjaga aglonema itu agar tidak stres. Sahabat indah, ini saya tanam lagi aglonema Jamila Jackpot dengan hal yang sama, saya bersihkan dengan tisu lalu kita berikan antrakol. Ini caranya cukup sangat mudah sekali kalau menurut saya. Nah, taruh di satu tempat yang dipastikan aman dan tidak mudah untuk digoyang-goyang. Jadi aglonemanya bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan kalau kita taruh di berbagai tempat. Nah, sahabat indah, beginilah cara saya untuk memperbanyak jenis tanaman hias aglonema di tengah kesibukan yang sering saya lakukan, pergi setiap hari ke nursery, tapi saya masih sempat untuk merawat jenis tanaman hias aglonema. Jadi semoga saja video ini bisa memotivasi untuk para sahabat indah walaupun sesibuk-sibuknya dalam pekerjaan tapi masih bisa juga merawat jenis tanaman hias. Nah, apalagi kalau sahabat indah di rumah yang memang sudah mempunyai jenis tanaman hias aglonema dan tentunya biasanya kalau untuk penghobi kan jarang untuk dijual ya. Boleh dengan cara dibonggol, dengan cara memulainya dari aglonema yang biasa-biasa dulu, baru nanti ke aglonema koleksian. Semoga saja informasi ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi para sahabat indah untuk selalu mencintai dan merawat jenis tanaman hias aglonema. Waktunya saya undur diri, terima kasih untuk para sahabat indah. Semoga silaturahmi kita bisa kembali, semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan pastinya banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Thank you.